Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab penetapan harga transfer dan perpajakan internasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Desinta Putri Aruni, NIM 213. Langsung saja ke materi. Yaitu keanekaragaman sistem pajak nasional. Yang pertama, jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan perusahaan, pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap dividen, bunga, dan pembayaran royalti. Ketiga, pajak penambahan nilai. Keempat, pajak perbatasan seperti bea cukai dan bea impor. Yang kelima, pajak transfer atau pengiriman merupakan contoh pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu beban pajak. Perbedaan dalam keseluruhan beban pajak sangat penting dalam bisnis internasional. Banyak pertimbangan lain yang mungkin mempengaruhi beban pajak efektif bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam dunia nyata, tarif pajak efektif jarang sekali sama dengan tarif nominal. Dengan demikian, tidaklah tepat untuk mendasarkan perbandingan antar negara pada tarif pajak wajib saja. Lagi pula, tarif pajak yang rendah tidak selalu berarti beban pajak yang lebih rendah. Secara internasional, beban pajak harus selalu ditentukan dengan mengamati tarif pajak efektif. Selanjutnya yaitu sistem administrasi pajak. Yang pertama, sistem klasik, yaitu pajak penghasilan perusahaan pada penghasilan kena pajak dibayarkan pada tingkat perusahaan dan tingkat pemegang saham. Yang kedua, sistem terintegrasi, yaitu pajak-pajak perusahaan dan pemegang saham diintegrasikan untuk mengurangi atau menghilangkan pajak ganda atas penghasilan perusahaan. Insentif pajak asing. Banyak negara memberikan insentif pajak untuk menarik investasi asing. Insentif pajak dapat berupa hibah tunai bebas pajak yang digunakan untuk biaya aktiva tetap dari proses industri baru atau pengampunan untuk membayar pajak selama beberapa periode waktu. Selanjutnya yaitu persaingan pajak yang berbahaya. Tren di seluruh dunia yang mengarah pada penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan merupakan dampak langsung kompetisi pajak. Kompetisi yang dilakukan oleh negara surga pajak akan bermanfaat jika dapat membuat pemerintah menjadi lebih efisien. Sedangkan dampaknya berbahaya jika mengalihkan pendapatan pajak bagi pemerintah yang sebenarnya memerlukan pendapatan tersebut untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh kalangan usaha. Penyelarasan internasional. Dengan adanya perbedaan dalam sistem pajak di seluruh dunia, penyelarasan global atas kebijakan pajak mungkin akan berguna. Perusahaan-perusahaan multinasional yang dibebani oleh perbedaan pajak-pajak nasional mengobarkan penekanan atas perbaikan pajak internasional. Kemudian yaitu tentang perhitungan pajak terhadap sumber laba dari luar negeri dan pajak ganda, yaitu kredit pajak asing. Kredit pajak asing bisa dihitung sebagai kredit langsung atas pajak penghasilan yang dibayarkan atas laba cabang atau anak perusahaan dari setiap pajak yang dipungut pada sumbernya seperti dividen, bunga, dan royalti yang dikirimkan kembali kepada investor domestik. Kredit pajak juga dapat diperkirakan jika jumlah pajak penghasilan luar negeri yang dibayarkan tidak terlampau jelas. Berikut ini yaitu batasan-batasan kredit pajak. Untuk mencegah kredit pajak asing yang menutupi pajak-pajak atas penghasilan bersumber domestik, banyak negara yang menetapkan batasan menyeluruh pada jumlah pajak asing yang bisa dikreditkan setiap tahun. Batasan-batasan kredit asing yang terpisah berlaku untuk pajak-pajak Amerika Serikat pada penghasilan bersumber asing kena pajak dari masing-masing jenis penghasilan berikut. Penghasilan pasif, misalnya penghasilan berjenis investasi seperti dividen, bunga, royalti, dan biaya sewa. Yang kedua, penghasilan umum, yaitu semua jenis lainnya. Kemudian perjanjian pajak. Walaupun kredit pajak yang melindungi penghasilan bersumber asing dari pajak ganda atau pada beberapa tingkatan, perjanjian pajak bisa lebih jauh.
Para penandatangan perjanjian tersebut biasanya setuju mengenai bagaimana pajak dan insentif pajak akan ditetapkan, dihormati, dibagi, atau bahkan dihilangkan dari penghasilan bisnis yang didapatkan dalam salah satu yurisdiksi pajak oleh masyarakat atau orang lain. Jadi, sebagian besar perjanjian pajak antara negara penyelenggara dan negara asal menetapkan bahwa laba yang didapatkan oleh perusahaan domestik di negara penyelenggara harus terkena pajak hanya jika perusahaan tersebut bisa menjaga perusahaannya di sana. Perjanjian pajak juga mempengaruhi pajak pungutan atas dividen, bunga, dan royalti yang dibayarkan oleh perusahaan di suatu negara kepada pemegang saham asing. Perjanjian ini biasanya memberikan pengurangan timbal balik atas pajak penghasilan dividen dan seringkali mengecualikan royalti dan bunga dari pajak pungutan. Selanjutnya, pertimbangan mata uang asing. Keuntungan atau kerugian dalam mata uang asing yang secara umum dialokasikan antara sumber Amerika Serikat dan sumber luar negeri dengan mengacu pada tempat kedudukan pembayar pajak yang di dalam buku akuntansinya mencerminkan aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing. Sumber keuntungan atau kerugiannya adalah Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu tentang dimensi dalam perencanaan pajak nasional. Yang pertama, pertimbangan organisasional. Sebuah cabang biasanya dianggap sebagai perluasan dari perusahaan induk, maka penghasilannya langsung digabungkan dengan penghasilan dari perusahaan induk dan sepenuhnya terkena pajak pada tahun tersebut. Keuntungan dari suatu anak perusahaan asing biasanya tidak dikenakan pajak hingga keuntungan tersebut dikembalikan. Jika operasi awal di luar negeri diperkirakan mengalami kerugian, mungkin akan menguntungkan secara pajak apabila diorganisasikan secara cabang pada tahap awal. Jika anak perusahaan diorganisasikan di sebuah negara surga pajak yang tidak mengenakan pajak sama sekali, maka penangguhan pajak akan semakin terlihat menarik. Selanjutnya yaitu perusahaan asing terdekali dan penghasilan subpart F. Penghasilan anak perusahaan asing tidak kena pajak oleh perusahaan induk hingga dikembalikan sebagai dividen yang disebut juga prinsip penangguhan. Tempat-tempat bebas pajak memberikan perusahaan-perusahaan multinasional sebuah kesempatan untuk menghindari repatriasi dan pajak-pajak negara asal dengan menempatkan transaksi dan mengakumulasikan keuntungan dalam anak perusahaan breastplate. Transaksi-transaksi ini tidak memiliki pekerjaan atau tugas yang nyata. Penghasilan yang didapatkan pada transaksi tersebut bersifat pasif, bukan aktif. Amerika Serikat menutup lubang kelemahan ini dengan perusahaan luar negeri yang dikendalikan dan provisi laba subbagian F. Laba subbagian F mencakup beberapa pendapatan penjualan dan jasa dengan pihak berhubungan istimewa. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan induk lepas pantai. Dalam situasi tertentu, perusahaan induk multinasional berbasis Amerika Serikat mungkin akan merasakan keuntungan karena memiliki beragam investasi asing melalui perusahaan induk negara ketiga yang meliputi pinjaman tarif pajak bersumber langsung, menangguhkan pajak Amerika Serikat pada penghasilan asing, menangguhkan pajak Amerika Serikat pada keuntungan dari penjualan saham dalam operasi anak cabang asing. Selanjutnya, keputusan-keputusan pembiayaan. Tata cara di mana operasi-operasi asing dibiayai juga bisa dibentuk oleh penimbangan-penimbangan pajak, di mana peminjaman mata uang lokal dibatasi oleh pemerintah lokal yang memerintahkan adanya tingkat minimum pada infusi ekuitas oleh perusahaan induk asing. Peminjaman perusahaan induk untuk membiayai infusi modal ini bisa mendapatkan akhir yang sama,
berujung pada yurisdiksi pajak dari perusahaan induk yang mengizinkan agar bunga bisa didedukasi. Penyatuan kredit pajak. Penyatuan penghasilan dari berbagai sumber memungkinkan kelebihan kredit yang dihasilkan dari negara dengan tarif pajak tinggi untuk mengurangi laba yang diterima dari wilayah dengan tarif pajak rendah. Alokasi akuntansi biaya. Alokasi biaya internal di antara perusahaan kelompok merupakan sarana lain untuk menggeser laba dari negara dengan pajak tinggi negara dengan pajak rendah. Yang paling umum adalah alokasi beban overhead perusahaan pada perusahaan afiliasi di negara-negara dengan pajak tinggi. Penetapan harga untuk lokasi dan pengiriman. Lokasi dari sistem produksi dan distribusi juga memberikan keuntungan pajak. Laba bagi sistem perusahaan secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan menentukan harga transfer yang tinggi atas komponen yang dikirimkan dari anak perusahaan di negara-negara dengan tingkat pajak yang relatif rendah, dan harga transfer rendah atas komponen-komponen yang dikirimkan dari anak perusahaan yang berada di negara-negara dengan tarif pajak yang relatif tinggi. Yang terakhir yaitu menyatukan pajak internasional. Untuk bisa mencapai integrasi perencanaan pajak internasional, penasehat pajak menyarankan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mencari advis pajak dalam setiap yurisdiksi yang relevan. Mengomunikasikan semua fakta kepada setiap penasehat pajak. Menunjuk penasehat pajak tunggal untuk berkoordinasi dan menggabungkan advis dari berbagai yurisdiksi. Yang keempat, menjamin bahwa rencana pajak sesuai dengan bisnis. Menempatkan semua analisis pajak dalam bentuk tulisan. Yang keenam, berhati-hati dengan dokumentasi transaksi. Yang ketujuh, mencari advis hukum berkualitas tinggi untuk setiap posisi pajak yang masuk ke dalam area abu-abu atau mungkin dianggap agresif. Dan yang kedelapan, pertimbangan bagaimana perasaan Anda jika perencanaan pajak Anda muncul dalam surat kabar lokal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.